Shalom Bapak Ibu semua, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan yang saat ini sedang mau beribadah bersama-sama. Sama-sama mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bagi Tuhan, kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan di rumah tangga kita masing-masing saat ini. Kita percaya bahwa lawatan Tuhan akan terjadi saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan kami minta Tuhan Yesus biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang ada Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat setiap rangkaian ibadah Tuhan Yesus yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Kita percaya bahwa Dia mati buat kita dan Dia bangkit buat kita. Amin. Di dalam kebangkitannya ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang memulihkan. Bagi kita, Dia mati bagiku, amin. Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah bersamaku. Jasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam kita dan bergerak di hidup kita. Dia ada di dalam, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya percaya ini kebangkitan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Amin. Amin. Karya salib Tuhan itu menyelamatkan setiap kita. Saya percaya hari ini kita menerima keselamatan daripada Tuhan, karena Tuhan sudah mati buat setiap kita. Dia sudah bangkit buat setiap kita. Kita merayakan kemenangannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk karya terindah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan.
Siapkan setiap hati kami, Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari dari awal akan pujian kita, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku padamu, Tuhan. Yes, Lord. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembah Dia, sembah Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dia sudah mati buat setiap kita, Dia sudah bangkit bagi setiap kita. Mari bersyukur, mari
semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan yang Kau kerjakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah firman yang akan ditaburkan pada hari ini Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Yesus kami percaya kami berkemenangan di dalam Engkau. Bersama dengan Yesus Tuhan kami dikuatkan. Bersama dengan Yesus kami disembuhkan. Bersama dengan Yesus Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama dengan Engkau Tuhan kami boleh beroleh kemenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Saya undang hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya hari ini menjadi hari sukacita buat setiap kita. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus bangkit, Dia hidup. Dan saya percaya kehidupannya menjadi motivasi buat setiap kita untuk tetap maju bersama-sama di dalam Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah bangkit dan bersoraklah. Rise up and declare. Bangkit dan bersoraklah. Kebangkitan Kristus memotivasi kita untuk kita bangkit bersama di semua keadaan yang mungkin sedang kita alami hari ini dan sangat-sangat luar biasa. Tapi saya percaya kekuatan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Dunia berkata bahwa dengan coronavirus yang sekarang dimasukkan dalam kategori pandemik. Artinya dunia semua tempat mengalami efek daripada coronavirus atau COVID-19 ini. Dari berbagai sektor sedang mengalami goncangan. Baik dalam pendidikan, dunia pekerjaan, dunia pariwisata. Bahkan semuanya itu sedang mempengaruhi ekonomi dan keadaan yang ada. Bahkan dikatakan hampir 80-90% negara-negara yang ada di dunia tidak siap menghadapi pengaruh daripada coronavirus ini. Melalui sebuah catatan dari Jakarta Post, saya mendapatkan info bahwa dikategorikan keadaan ini adalah keadaan yang sungguh luar biasa, yang sangat-sangat mempengaruhi semua lapisan. Seorang Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani berkata bahwa ini adalah keadaan yang disebut dengan extraordinary time, waktu yang sangat luar biasa. Dan bukan saja waktu yang sangat luar biasa, diperlukan satu tindakan yang luar biasa untuk mengatasi pengaruh daripada virus ini. Benar Bapak Ibu, ada banyak orang sekarang sedang terkapar di rumah sakit, sedang mengerang, sedang bertanya tentang keadaan yang dialami. Bukan saja mereka yang sedang sakit, bahkan ada orang yang hilang pekerjaan, yang sedang bertanya tentang sampai kapan virus ini akan selesai. Bahkan tidak sedikit kelompok-kelompok gereja yang sekarang sudah dibatasi tidak lagi beribadah di gereja. Bahkan di pasca acara yang besar ini, kita sekarang sedang berada di rumah. Orang sedang bertanya, sampai kapan ini akan berakhir? Kusebutkan ini semua adalah keadaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, apa yang dialami Yesus menuju jalan salib itu, sedang bergerak berjalan, dan akhirnya mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Saya sebut itu juga peristiwa yang luar biasa. Mengapa saya sebut luar biasa? Karena tidak ada seorang manusia pun yang dapat menahan penderitaan yang dialami seperti yang Yesus alami. Ia dihina, ia dicaci maki, ia dicambuk, ia dipermalukan. Bahkan ia harus dipaku dan kemudian digantung di atas kayu salib. Itu kalau manusia biasa mengalaminya, pasti sudah ada dalam keadaan terkapar dan tidak sampai pada keadaan posisi di atas kayu salib. Tetapi mengapa Yesus dapat menanggungnya?
Jawabnya adalah karena dia adalah manusia yang luar biasa, yang oleh karena kekuatan Allah di dalam hidupnya, ia dapat menanggungnya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bahkan kitab Yesaya mencatat, dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Bahkan kitab Yesaya mencatat dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7 ini, dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak ada satu bantahan, tidak ada satu keluhan, tapi hanya ada satu penundukan diri kepada kehendak Bapa. Dan saya percaya kematiannya bukan kematian yang sia-sia. Pengorbanannya bukan pengorbanan yang tidak ada tujuan. Tetapi apa yang dikerjakannya adalah untuk sebuah tugas, yaitu menyelamatkan semua umat manusia yang berdosa. Untuk setiap mereka tidak binasa oleh karena dosa, tapi melalui kematiannya ada kehidupan yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Sungguh besar pengorbanan Tuhan. Sungguh mulia apa yang dikerjakan di atas kayu salib. Sehingga oleh karena karya di salib itulah, setiap hidup kita yang tidak berarti menjadi berarti. Yang tidak bermakna menjadi bermakna. Oleh karena apa yang dikerjakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kisah ini tidak berhenti di sini saja. Kalau kita melihat telusuri Alkitab, Yesus benar dia mati. Betul-betul dia mati. Bahkan sampai dikuburkan. Selama 3 hari ada di dalam kuburan. Yang menarik Bapak Ibu di berita Paskah ini. Di dalam Matius 28 ayat pertama sampai ayat yang kedua dicatatkan kepada kita. Bahwa setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Mereka sedang ada dalam keadaan duka dan ingin tahu bagaimana keadaan Yesus yang sedang dikubur itu. Tapi apa yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat mereka sampai di sana, mereka dijumpai oleh malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu nampak sebegitu luar biasanya sampai mereka menjadi ketakutan. Dan malaikat itu pun berkata kepada wanita-wanita itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Malaikat tahu bahwa wanita-wanita ini sangat sedih. Mereka kehilangan Tuhan. Mereka kehilangan pribadi yang selalu bersama-sama dengan mereka. Dalam keadaan sedih dan ketakutan itu, malaikat berkata, "Janganlah kamu takut." Ayat itu tidak berhenti di situ saja. Tapi malaikat itu mengatakan seperti ini, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Bahkan dikatakan, sama seperti yang telah dikatakannya, "Mari lihatlah tempat ia berbaring." Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini satu kebenaran yang sangat luar biasa. Malaikat itu sedang memberitahukan kepada wanita-wanita ini, Yesus yang mati itu sudah tidak ada lagi di sana. Yesus yang mati itu sudah tidak lagi berada di pembaringan itu. Dan kubur itu dinyatakan kosong sebab Yesus sudah bangkit. Haleluya! Yesus Tuhanmu, Yesus Tuhanku. Dia tidak mati, dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, wanita-wanita itu berubah dari ketakutan menjadi satu sukacita bahwa Yesus Tuhan mereka bukan dicuri orang, bukan hilang lenyap, tapi dia bangkit dan dia hidup, dan itu sesuatu yang luar biasa. Haleluya! Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia hidup dan dia berkuasa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, melalui khotbah ini coba kita melihat beberapa poin penting yang dapat menjadi kebenaran buat kita. Yang pertama Bapak Ibu, dari ayat ini kita temukan bahwa yang pertama, kubur tidak berkuasa menahan kuasa Yesus. Dia bangkit dari kematian. Bisa Bapak Ibu bayangkan sekarang kubur itu dijaga begitu rupa, ditutup dengan batu. Dan yang menarik adalah diletakkan serdadu di sana sebagai jaminan. Tidak seorang pun yang bisa akan membuka batu itu dan mencuri mayat itu. Tetapi yang menarik dan luar biasa adalah Yesus bangkit dan dia hidup
kubur itu dinyatakan kosong. Maut, kematian adalah musuh terakhir, kata kitab 1 Korintus 15 ayat 26. Sedang berbicara tentang maut sudah dikalahkan. Ini yang membuat kita bersemangat menghadapi hari-hari ini. Dengan semua problem yang ada. Apa yang perlu kita takutkan Bapak Ibu? Kematian Yesus sudah kalahkan. Itu adalah musuh terakhir. Musuh yang lain mungkin kita sebut dengan kegagalan. Musuh yang lain kita sebut penindasan, kemiskinan. Dan mungkin ada sedikit orang berkata musuh itu adalah iblis dan musuh itu adalah virus yang sedang merajalela. Tapi saya mau katakan berita baik hari ini. Kematian sebagai musuh terakhir, Yesus sanggup kalahkan. Apatah lagi yang lain-lainnya itu. Bangkitkan imanmu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Katakan amin. Dan ketika kita punya Tuhan Yesus, kita punya pengharapan bahwa kalau saja musuh terakhir dia sudah kalahkan. Saya yakin ketika ada Tuhan dalam hidup kita, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih dan pengorbanan serta kuasanya. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan menyertai setiap hidup kita. Katakan amin. Dan hari yang indah ini, di berita Paskah ini, mari bangkitkan imanmu untuk kita nyatakan Yesus Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Poin saya yang kedua hari ini, bukan saja Yesus bangkit dari kubur dan kubur tidak dapat menahannya. Poin saya yang kedua adalah, di ayat itu dikatakan, ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Garis bawahi di sana ada satu kalimat. Sebab seperti yang telah dikatakannya. Sedang berbicara apa? Bahwa kebangkitan Kristus adalah satu berita yang pernah dikatakannya. Dikatakannya kepada para murid-murid bahwa akan mati dan kemudian bangkit. Dikatakan kepada orang yang dijumpainya, bahkan dalam pengajarannya, bahwa dia berkata anak manusia akan mati, tapi dia akan bangkit. Kebenaran yang bisa kita petik hari ini adalah sangat sederhana. Bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, pasti akan digenapi. Di kebangkitan Kristus Bapak Ibu, Tuhan membuktikan bahwa perkataannya bukan dusta, bukan palsu, tapi perkataannya adalah sangat berkuasa dan apa yang dijanjikan pasti akan digenapi. Ini yang menjadi pegangan buat kita hari-hari ini. Apapun kata dunia tentang keadaan yang sedang kita alami, jangan pegang apa kata berita sosial media. Ada benar, kadang ada palsu. Jangan dengar apa kata orang lain. Kadang ada benar, kadang ada palsu dalam kalimat hoax. Tetapi yang saya mau katakan hari ini, janji Tuhan itu adalah kekuatan kita. Pegang janji firman itu. Alkitab mencatat, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Artinya, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi ketika kita pegang firman, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi teguh. Haleluya, luar biasa. Dan saya yakin Tuhan yang luar biasa itu mengasihi setiap hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan, kata firman-Nya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan tidak ada satu maupun yang dapat mencelakakan kita. Olehnya pegang firman Tuhan. Dan ketika kita pegang firman Tuhan, ada pengharapan yang baru. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita? Dan banyak sekali janji Tuhan dalam firman ini yang berkata kepada kita bahwa sungguh masa depan anak-anak Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan. Daud bersaksi dalam kitab Mazmur, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Anak cucu orang benar itu tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta. Tuhan akan memberi kecukupan kepada kita. Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Tuhan akan beri pemulihan kepada kita. Tuhan akan beri mujizat kepada kita. Saya percaya Yesus yang dulu, Yesus yang hari ini, Yesus yang akan datang adalah Yesus yang sama. Kalau dulu dia bermujizat, saya percaya
mujizat yang sama Tuhan bisa nyatakan hari ini saat kita mendengarkan khotbah online ini. Dan saya yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan dulu menyembuhkan orang yang lumpuh, mencelikkan mata orang yang buta, membangkitkan seorang Lazarus dari kematian dan hidup, saya yakin Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang peduli dalam hidup kita. Dan saya yakin apapun keadaan Bapak Ibu, sedang sakitkah, sedang terkaparkah, sedang menderitakah, saya mau teguhkan melalui khotbah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya! Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita dahsyat. Janjinya ya dan amin. Manusia bisa berdusta, tapi Tuhan tidak ada dusta padanya. Bahkan dengan perkataannya kepada langit, dengan perkataannya kepada bulan, dengan perkataannya kepada bintang. Jadi, isitulah kekuasaan firman itu. Sekali lagi saya katakan, kebangkitan Kristus sesuai dengan yang difirmankannya. Artinya, janjinya ya dan amin. Pegang itu, maka engkau akan menjadi kuat. Imani itu, engkau akan menjadi mampu. Hidupi itu, maka saya yakin setiap kita akan melihat ada mujizat di balik perkataannya. Mazmur 91, bukan saya yakin itu bukan hanya sekedar hafalan. Tetapi saya yakin itu adalah satu kekuatan buat setiap kita. Imani, bukan hanya klaim, percayai. Kalau orang berlindung di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan menjadi kubu pertahanannya. Serta kepada Tuhan dia percaya. Ayat 5-7 Mazmur 91 pasti akan digenapi. Bahwa Tuhan akan menghilangkan kita, melalukan kita dari panah si jahat yang mau menembus hidup kita. Dari penyakit sampar yang mau merenggut nyawa kita. Dari penyakit menular yang mungkin ganas dan menakutkan. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut. Karena Tuhan berjanji, pertolongan, perlindungan akan menyertai setiap kehidupan anak-anaknya. Tuhan itu luar biasa. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Tuhan dahsyat dan ajaib. Poin kita yang ketiga Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini di berita Paskah ini adalah, bukan saja kekuasaan Yesus, yang akhirnya dia bangkit dan mengalahkan kubur. Yang kedua, janjinya yang digenapi. Dan yang ketiga adalah kita bisa pelajari bersama, Yesus hidup dan hidup selama-lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama yang ada, mereka pernah hidup dan mati, tapi setelah itu tidak ada lagi ceritanya. Sebutlah nama-nama yang mungkin Anda tahu. Kalau kita menyaksikan bersama, mereka hanya berakhir di kematian atau di kuburan. Tapi Yesus kita luar biasa. Dia mati ya. Dia bangkit, dia hidup. Catat baik-baik. Dia tidak pernah mati lagi. Artinya, dia hidup selama-lamanya. Di dalam ayat yang ke-9, Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita itu. Dengan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka tentu kaget. Kenapa tiba-tiba ada pribadi yang biasa mereka tahu dan biasa dengan mereka ada tampil di depan mereka. Rupanya Bapak Ibu, itu adalah Yesus yang bangkit dan hidup dapat berbicara kepada mereka. Setelah Yesus bangkit, dia masih menampakkan diri selama 40 hari. Apa tujuan semuanya itu? Hendak menyatakan bahwa Yesus Tuhan kita sungguh-sungguh hidup. Dan dia terangkat ke sorga dan hidup untuk selama-lamanya. Dan berjanji dia akan datang mengangkat setiap kita bersama di awan-awan kemuliaannya. Berita Paskah yang indah ini, mari kita hidupi, imani bersama. Seperti apa yang dikatakan Yesus kepada Marta saat dijumpai. Mereka ada dalam keadaan sedih karena kehilangan
saudara yang mereka kasihi, yaitu Lazarus. Yesus berkata kepada Marta dalam ayat ini, Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Satu kebenaran yang sangat penting. Dan ayat itu dilanjutkan dengan satu pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari kita. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu, percayakah engkau akan hal ini? Kekuasaan Tuhan atas kematian. Dan janjinya, barang siapa yang mati di dalam Tuhan, dia akan memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Berita Paskah menjadi berita yang sangat menggembirakan. Masa depan kita bukan di kuburan, tapi masa depan kita adalah tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bagi Bapak Ibu dimanapun engkau sedang hari ini sedang berada, dan engkau sedang ada dalam ketakutan akan kematian, dan engkau sedang bertanya, kemana aku setelah mati nanti? Ingat baik, bukan bagaimana kita mati, tapi kita mati adakah bersama Tuhan atau tidak. Kalau Anda mati dengan iman kepada Yesus, percayalah ada kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Saya rindu bersama dengan Bapak Ibu di acara Paskah ini, menyatukan iman bersama dengan saya untuk kita berdoa. Yakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan kehidupan yang disediakan adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan saya mau katakan dalam kitab Yohanes 11 ayat 26 tadi, percayakah engkau akan hal ini? Kalau engkau percaya akan kematian dan kebangkitan serta kehidupan yang Yesus anugerahkan, saya yakin keselamatan menjadi bagian setiap kita. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Salam Paskah. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Mari tundukkan kepalamu, satukan imanmu dan hatimu. Kita berdoa bersama-sama, minta anugerah Tuhan atas setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang meneguhkan setiap kami, yang menguatkan setiap hidup kami. Di tengah ketakutan, kegelisahan, kebimbangan, kecemasan, oleh karena efek coronavirus COVID-19 ini yang begitu luar biasa. Hari ini kami mendengarkan khotbah bahwa Tuhan kami juga adalah Tuhan yang luar biasa. Bahkan musuh terakhir maut sudah dikalahkan. Membuat setiap kami punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Aku berdoa hari ini, biar melalui berita Paskah ini, Yesus bangkit dan hidup. Biar setiap kami keluar dari ketakutan yang ada, keluar dari kekhawatiran yang ada, untuk kami bangkit dan bersorak, meyakini ada Tuhan kami yang ajaib luar biasa. Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang mengerti setiap apa yang kami alami. Dan hari ini aku mau berdoa khusus bagi setiap ibu bapak yang memohon bantuan doa melalui online ini, yang sedang berkata, tolong doakan saya Pak, untuk keadaan sakit penyakitku, untuk keadaan ekonomiku, untuk keadaan masa depanku, untuk keadaan keluargaku, untuk keadaan pekerjaanku. Hari ini Bapak Ibu dimanapun engkau mendengar khotbah ini, aku mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lawatan Tuhan engkau alami. Tuhan tidak terbatas oleh tempat, Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Dimanapun engkau berada hari ini, aku berkata dalam nama Yesus, Tuhan menjamah engkau, Tuhan menguatkan engkau. Dan janji Tuhan pasti akan digenapi. Dikatakan dalam Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan Tuhan tambahkan. Bahkan dalam Mazmur 62 ayat pertama dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Aku percaya berkat mujizat, berkat ketenangan, berkat pertolongan, berkat kesembuhan, pemulihan terjadi hari ini. Dan melalui Paskah, kami percaya Yesus diagungkan, Yesus ditinggikan. Dan setiap yang mengimani khotbah dan mengimani doa hari ini, saya pastikan dalam nama Yesus mengalami mujizat yang luar biasa. Terimalah kesembuhan Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan,
Terimalah mujizat Tuhan, karena kita punya Tuhan yang dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang sama, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan dari tempat ini aku berdoa, di dalam nama Yesus, anugerah luar biasa yang kau kerjakan membuat kami hidup dan bersemangat, bersorak, bangkit bagi Engkau Tuhan, Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami mempermuliakan Engkau, karena kami tahu semua kami mengalami, menikmati janji yang Engkau katakan. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Selamat Paskah. Percayalah, anugerah Tuhan, berkat Tuhan atas setiap hidup kita. Haleluya. Shalom. Ada hari esok, sebab dia karena ku tahu Dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia Ku takkan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kami mengucapkan selamat Paskah buat seluruh sidang jemaat yang sudah mengikuti acara streaming online hari ini. Kembali dengan saya mau mewartakan Warta Paskah 12 April 2020. Kebaktian kita untuk saat ini akan kita adakan secara online by Facebook dan YouTube. Kebaktian JKI Jire seperti biasa diadakan setiap minggu jam 11 siang. Ikuti setiap ibadah bersama keluarga. Kebaktian Nawastu akan diadakan setiap minggu pula jam 1.30. Dan juga kebaktian dari host akan diadakan setiap minggu jam 4 sore. Doakan ikuti bersama keluarga dan sahabat-sahabat kita. Kebaktian JKI Penuai di Wolonggong akan kembali diadakan hari Sabtu 25 April 2020 jam 2 siang. Doakan dan ajak semua jiwa-jiwa baru untuk diberkati bersama-sama. Untuk offering, bagi Bapak Ibu yang mau memberikan offering, silakan transfer ke akun Indonesia Christian Fellowship dengan BSB number 082332. Untuk akun number 8359400914 dengan diberi note Paskah 2020 untuk Jire atau host atau Nawastu. Sekian Warta Jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, di mana kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, karena kasih-Nya, karena kebaikannya, karena cintanya kepada engkau dan saya. Dia rela korbankan hidupnya dan dia mati di atas kayu salib. Mari kita tetap bersuka cita. Saudara, saatnya kita perlu berdoa bersama-sama, minta kekuatan yang datang dari Tuhan. Kita tahu kita bisa
kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara, kita sehati, satukan hati kita. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu terus tetap berbicara dalam setiap kehidupan kami. Benar Tuhan, karena salib-Mu itu Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, atas pengorbanan-Mu, cinta-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tidak ada nilainya, tidak ada yang bisa menilai pengorbanan-Mu itu ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau mati karena kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami seluruh sidang jemaat-Mu menghadapkan hidup kami masing-masing dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa sehati saat ini, dimanapun sidang jemaat-Mu ada di rumah ya Tuhan, masing-masing ya Tuhan, saat ini Kau temui satu persatu. Engkau mengerti dan Kau mengenal hati kami. Engkau tahu hati kami, hidup kami saat ini ya Tuhan. Engkau adalah sandaran kami, gantungan kami dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah goncangnya situasi, keadaan saat ini ya Tuhan, dikarenakan virus COVID-19 ini Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan juga Tuhan, seperti Engkau menderita ya Tuhan. Dan Engkau berikan kesempatan setiap kami untuk merasakan kesulitan hari-hari ini ya Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan dalam hidup kami sedetik pun. Engkau selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarpun keadaan ini berubah, seperti kemarin masih semuanya serba oke, tetapi dengan cepatnya perubahan ini, baik finansial, baik keadaan di dalam pekerjaan, semua berubah dengan cepat ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau tidak pernah berubah sedikit pun ya Tuhan. Baik itu kasih-Mu, kesetiaan-Mu, janji-Mu itu ya dan amin Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau kuatkan kami di dalam keadaan seperti sekarang ini ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus sandaran dalam hidup kami. Hanya Engkau itu kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kuatkan setiap kami. Engkau melihat Tuhan, Engkau melihat kehidupan kami saat ini Tuhan. Kau yang menghibur kami Tuhan Yesus. Dan Kau berkata, pencobaan seberat apapun, Engkau berkata tidak sampai tergeletak. Dan tangan-Mu yang penuh kuat itu menopang dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, kuatkan setiap hati, kuatkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ya Tuhan, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Bahkan yang sendiri seperti student Tuhan yang masih single, Tuhan, hanya Engkau mendengar seruan setiap jeritan kami masing-masing Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau segera menurunkan tangan-Mu yang kuat itu untuk sanggup kami berdiri, untuk sanggup menghadapi segala persoalan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga sehati memberkati pemerintahan di Australia ini Tuhan. Sydney ini ya Tuhan, Kau yang ambil alih, Kau yang campur tangan. Biar segala keputusan itu mendatangkan sejahtera untuk untuk kehidupan seluruh rakyat di sini ya Tuhan. Berikan kebijaksanaan, berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tidak pernah terlepas sedetik pun, dalam satu hari pun, sedetik pun Tuhan, Kau tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan terus Tuhan limpahkan sukacita-Mu, biar kami terus mengucap syukur di dalam segala hal. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semua doa-doa kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Semua berkata sidang jemaat Tuhan dicintai Tuhan. Amin. Mari kita akan kedangkan tangan kita bersama-sama dan kita menaikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.